Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah hari ini membahas metode grafis untuk konstruksi rangka batang yang lebih kompleks ya, yang dengan jumlah batang yang lebih banyak ya. Ini bisa ini nggak bisa ya nutup sebelah kirinya. Bisa kelihatan materinya? Jadi sekarang kalau ada rangka batang yang lebih kompleks, dengan jumlah batang yang lebih banyak, seperti ini misalnya, ini ada 2 kelompok, jadi ada kelompok satu, ya, ada kelompok 2, ya. Yang dimaksud dengan kelompok satu itu adalah konstruksi rangka batang yang bisa dikerjakan dengan metode yang grafis yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu metode Williot ya. Metode grafis Williot itu bisa dikerjakan pada konstruksi rangka batang di mana tumpuan sendi sama tumpuan roll itu hanya dihubungkan oleh satu batang saja. Contohnya seperti ini misalnya. Sendi dan roll hanya dibutuhkan penghubungnya hanya satu batang, maka ini bisa dikerjakan dengan metode grafis yang Williot. Atau bisa juga pada konstruksi rangka batang yang simetris. Seperti ini misalnya, konstruksi rangka batang ini secara bentuk adalah simetris, simetris ke arah kiri dan kanan, bentuknya simetris, kemudian deformasi yang terjadi pada batang-batangnya juga simetris karena dia menerima beban yang simetris juga. Data penampangnya juga simetris sehingga data delta Li-nya juga simetris. Nah, seperti ini batang AF simetris dengan batang BH, delta Li-nya sama, min 1,74. Kemudian ini CF sama EH, ya. Kemudian CG dan GE, kemudian FG dan GH, dan CD dan DE. Juga AC sama IB, ya. Nah, cerminnya berada di sini, gini. Nah, pada konstruksi rangka batang yang simetris seperti ini, kita bisa mengerjakan menggunakan metode Williot dengan dimulai dari batang yang berada pada posisi yang simetris. Batang yang berada pada posisi yang simetris adalah batang gini. Kita menggunakan asumsi yaitu batang yang berada pada posisi simetris, jika batangnya itu merupakan batang vertikal, maka setelah mengalami perubahan setelah mengalami beban dan mengalami perubahan panjang pada batang-batangnya, konstruksi rangka batang ini akan berdeformasi pada batang yang posisinya simetris, dia akan tetap seperti posisi semula. Jadi kalau dia batang vertikal, maka dia akan tetap vertikal. Apakah vertikal ini akan bergeser ke kanan bawah, atau kanan atas, atau kiri bawah, atau kiri atas. Tapi dia tetap dalam posisi vertikal. Ya. Nah, contoh konstruksi rangka batang yang simetris lainnya seperti ini. Ya. Nah, ini batang yang berada pada posisi simetris adalah batang FG yang horizontal. Kalau untuk seperti ini, batang yang berada pada posisi simetris yang berupa batang horizontal, dia setelah mengalami perubahan deformasi, dia akan tetap pada posisi yang horizontal. Entah dia bergeser ke kanan bawah, jadi ke sini, atau ke kiri bawah, atau kanan atas, atau kiri atas, atau hanya turun saja, misalnya turun ke sini. Ya. Nah, itu kalau untuk konstruksi rangka batang yang simetris yang posisinya horizontal. Nah, ini contoh lain rangka batang yang simetris. Batang yang berada pada posisi simetris juga berupa batang vertikal, ya, batang gede. Ini perilakunya akan sama seperti ini. Sedangkan untuk
konstruksi rangka batang yang nomor 4 sama nomor 5 ini adalah termasuk yang kategori 1 tadi, yaitu antara sendi dan roll hanya dihubungkan oleh satu batang. Maka kita bisa mengerjakan dengan diagram ini. Nah, ini untuk konsep konstruksi rangka batang yang berlaku yang bisa dikerjakan dengan Williot, ya. Nah, caranya yaitu kita memulai dari batang-batang yang yang berada pada posisi simetris untuk konstruksi rangka batang yang simetris, ya. Jadi misalnya seperti ini. Contoh yang ke-1, kita memulainya dari batang GD ini. Batang GD ini adalah simetris, berada di posisi simetris dan berupa batang vertikal, maka dia akan tetap vertikal. Perbedaannya hanya delta vertikalnya, ya. Karena ini bertambah panjang, maka nantinya delta vertikal di G dan delta vertikal di D itu akan mengalami selisih sebesar delta DG-nya ini, yaitu 0,42. Tapi delta horizontal di G dan delta horizontal di D itu akan tetap. Jadi kalau ini dia vertikal, dia nanti akan tetap vertikal, ya. Jadi kita mulai mengerjakannya di posisi yang vertikal. Kalau di contoh sebelumnya, rangka batang yang sangat sederhana, yang terdiri dari 3 batang, kita mulai mengerjakannya dari titik sendi, ya, kemudian titik keduanya titik roll. Maka kalau di konstruksi rangka batang yang lebih kompleks seperti ini, kita memulainya dari titik batang yang berada di posisi simetris. Jadi kita memulainya bisa dari titik G aksen, atau dari titik D aksen, ya, terserah, boleh pilih. Nanti hasil gambarnya sama. Misalnya kita akan memulai dari titik G aksen, maka kita membuat titik sembarang, yaitu di sini titik G aksen, ya. Ini mungkin Ibu kecilin dulu supaya bisa kelihatan dari soal, itu soal. Jadi kita memulai dari titik G aksen, ya. Kemudian kita lihat ada delta LI-nya sebesar plus 0,42. Berarti batang GD ini bertambah panjang sebesar 0,42. Kalau dia bertambah panjang, kalau kita buat titik G aksennya terlebih dahulu, maka titik G aksen ini akan berada di bawah, ya, karena kalau ini yang kita kunci, ini kita buat duluan, batang ini bertambah panjang, maka D aksennya akan bergeser ke bawah, ya, sehingga kita buat 0,42-nya ke bawah. Jadi kalau ini D aksen, ini kita buat D aksennya di bawah sini dengan panjang 0,42. Paham ya? Nah, setelah dapat 2 titik yang berkode aksen, titik selanjutnya adalah titik yang merupakan pertemuan dari 2 batang yang berasal dari 2 titik yang sudah diketahui titik perpindahannya. Karena kita sudah mengetahui titik G aksen dan D aksen, maka kita cari 2 batang yang berasal dari G aksen dan D aksen, ini bertemu di mana? Ada dua titik, yaitu bisa C aksen, bisa E aksen. Jadi terserah kalian mau mengerjakan sebelah kiri dulu atau sebelah kanan, ya. Misalnya kita kerjakan sebelah kiri dulu, berarti kita akan mencari C aksen. Untuk mencari C aksen, itu kita mulai dari G aksen dan D aksen. Dari G aksen, ini batangnya bertambah pendek sebesar min 0,56, ya, 0,58. Kalau ini bertambah pendek, kalau G aksennya sudah ketemu, yang kita mau cari adalah C aksen, maka kita menggambarnya ke arah
kanan atas. Jadi C-nya berarti akan bergeser ke kanan atas ke sini. Ya. Sehingga GC ini kita copy, kita letakkan di G aksen tapi ke arah kanan atas. Kemudian panjangnya kita koreksi sebesar nilai deltanya. Kalau ini deltanya 0,58, ya berarti panjang garis ini nanti adalah 0,58. Kemudian langkah yang kedua, dari D aksen, kita mau mencari C aksen, ini bertambah panjang. Kalau bertambah panjang, berarti C aksen akan bergeser ke kiri. Karena yang sudah ketemu adalah D aksen. Berarti panjang DC ini kita copy, kita pindahkan ke D aksen sini ke arah kiri. Panjangnya kita koreksi menjadi 1,48. Nah, setelah ketemu titik yang ini titik yang akan menemukan titik C aksen, yaitu ada 2 titik, di titik sini dan titik sini. Ya. Selanjutnya, langkah berikutnya kita tarik garis tegak lurus. Garis tegak lurus GC dan garis tegak lurus DC. Yaitu caranya dengan membuat gambar ini, kita putar sebesar 90 derajat, nanti kita akan mendapatkan garis-garis tegak lurusnya, garis tegak lurus GC. Nah, itu ini ya, garis tegak lurusnya, sedangkan garis tegak lurus yang DC itu ini. Ya, ini kita tarik, kita temukan, dapatlah titik C aksen. Paham sampai di sini? Nah, ini kita anggap satu konstruksi rangka batang sederhana, satu segitiga seperti ini aja. Kita asumsikan ini salah satu sendi, ini salah satu roll gitu. Kalau kita memulai di sini, berarti ini sendinya di sini, ini rollnya di sini. Dan ini adalah titik yang biasa. Nah, setelah titik C aksen sudah ketemu, kita melanjutkan titik lain yang merupakan pertemuan dari 2 batang dari titik yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kalau tadi G aksen sama D aksen, kita lanjut ke C aksen. Maka sekarang kalau G aksen sudah tahu, C aksen sudah tahu, kita lanjut ke titik F aksen yang merupakan pertemuan dari batang CF dan batang GF. Ya. Sekarang C aksennya sudah ketemu, kita mau cari F aksen, ini tarik, berarti F-nya akan bergeser ke kanan, ke atas. Ya. Berarti garis CF ini kita copy, kita letakkan di C aksen, tapi arah ke atas. Di mana panjangnya kita koreksi sebesar nilai delta LI yang terjadi di sini. 0,63 berarti panjang garis tadi juga 0,63. Kemudian dari G aksen kita mau cari F aksen. Ini berarti tambah pendek. Kalau tambah pendek berarti F-nya akan bergeser ke kanan. Jadi memendek. Ya, sehingga garis GF ini kita copy, kita letakkan di G aksen, arahnya ke kanan. Jadi yang dari sini ya, ini G aksen ke F aksen ke arah kanan sebesar 1,11 mili. Ya, didapatlah titik di sini. Kemudian yang satunya tadi CF. CF itu arah ke atas, dapatnya di sini, sama di sini, ya. Sehingga ini ditarik tegak lurusnya, tegak lurus GF, ini tegak lurus CF. Didapatlah titik F aksen. Paham ya? Selanjutnya, setelah F aksen sudah ketemu dan C aksen sudah ketemu, titik yang merupakan pertemuan dari 2 batang yang berasal dari F aksen dan C aksen itu adalah titik A. Berarti
Selanjutnya kita mencari titik A aksen, yaitu dari F aksen dan dari C aksen. Dari F aksen, ini adalah batang tekan. Kalau tekan, kalau F aksennya yang sudah ketemu, A aksennya yang mau dicari, berarti ini memendek. Kalau memendek berarti dia bergeser ke kanan atas. Sehingga garis FA ini kita copy, kita letakkan di F aksen ke arah kanan atas. Jadi ke sini. Ya. Panjangnya kita koreksi sesuai dengan delta LI-nya, yaitu 1,74. Selanjutnya dari C aksen, kita mau cari A aksen. Ini adalah batang tarik. Nah, kalau C aksen sudah ketemu, A aksen yang mau kita cari, kalau dia tarik bertambah panjang, berarti A-nya bergeser ke kiri. Ya. Jadi garis CA ini kita copy, kita letakkan di kirinya C aksen. Jadi ke sini dengan panjang sesuai delta CA, yaitu 1,11. Ya. CA 1,11 dapat titik di sini. Sedangkan F mau ke A, tadi tekan, berarti ke kanan atas, dapat titik di sini. Selanjutnya kita tarik tegak lurusnya. Ini kita tarik tegak lurusnya, dapatlah titik A aksen. Selanjutnya, karena A ini adalah tumpuan sendi, sedangkan kalau sendi itu titiknya tidak pindah tempat, jadi dia tidak ada delta horizontal, tidak ada delta vertikal, maka titik A aksen ini akan sama dengan titik asalnya, yaitu titik A sendi. Nah, ini nanti yang dijadikan sebagai patokan untuk mengukur deformasi titik-titik yang lain diukur dari titik tetap ini, ya. Jadi ini menjadi sumbu nolnya nanti. Selanjutnya karena sebelah kiri sudah selesai, dengan cara yang sama kita kerjakan sisi yang sebelah kanan, ya. Yaitu kita melanjutkan ke titik E aksen, yaitu dari G aksen dan D aksen. Dari G aksen kita mau buat E aksen, ini tekan, berarti tambah pendek berarti E-nya bergeser ke kiri atas. Sehingga garis GE ini kita copy, kita taruh di G aksen ke arah kiri atas. Berarti yang sebelah sini. Ya. Panjangnya kita koreksi sesuai dengan delta LI-nya. Kemudian dari D aksen mau ke E aksen, ini tarik, berarti E-nya akan bergeser ke kanan. Sehingga ini kita copy, kita letakkan di sebelah kanan D aksen. Ini panjangnya kita koreksi sesuai dengan delta LI-nya. Sampai di sini, kemudian tadi yang G aksen tadi, G aksen itu di sini, satunya lagi di sini, kita tarik garis tegak lurusnya, dapatlah titik E aksen. E aksen ini tentunya simetris dengan C aksen, ya, karena ini posisinya juga simetris. Dan seterusnya kita bisa melanjutkan ke H aksen dan B aksen. Nanti H aksen akan simetris dengan F aksen, dan B aksen akan simetris dengan A aksen. Perbedaannya hanya sebesar delta horizontalnya. Ya, berarti ini akan ketemu di sini B aksennya, sedangkan H aksen akan ketemu di sini, F aksennya ketemu di kanan, H aksennya ketemu di kiri, ya. Mungkin akan kelihatan aneh kenapa posisinya beda. F ini kan di kiri, kenapa di sini malah di kanan, gitu ya. H aksennya ini kan di kanan, kenapa malah di kiri? Karena kita lihat dari batang ini, batang FG sama batang GH ini adalah batang tekan. Berarti dia tambah pendek, sehingga
posisinya bisa aja jadi terbalik gitu, karena nanti pengukuran dimulai dari A semuanya, ya. Karena ini sama-sama tambah pendek, ya, berarti ini akan memendek sebelah kiri, di sini juga akan memendek, berarti apa, posisinya bisa jadi terbalik, artinya delta HF dengan delta HA itu akan besaran delta HF dibanding dengan delta HA. Bisa jadi karena di sini dia turun, apa, perbedaannya, sedangkan ini tarik, ya ini bergeser, bisa saja jadi beda. Ya. Paham sampai ke sini? Nanti semuanya diukur dari A aksen ya. Berarti di gambar ini nanti kita membuat apa? Sumbu yang dimana nolnya itu adalah A aksen ini, A sama dengan A aksen. Kemudian kita tarik sumbu garis horizontal, ini horizontalnya, ini adalah garis sumbu vertikalnya atau sumbu apa? Sumbu Z ya, ini adalah sumbu E. Semua diukur dari sini, A sama dengan aksen. Berarti kalau kita urut ada titik B, yang terjadi hanya ada delta HB, ya, delta VB-nya 0. Sedangkan untuk titik C berarti titik C ada di bawah, berarti dia diukur dari, oh ini garisnya jadi berubah, titik C di bawah berarti dia diukur dari titik A, ini kita hapus dulu. Prinsipnya seperti itu ya, jadi diukurnya dari sini. Sehingga kalau kita mencari deformasi di titik C mana? Titik C itu ini. Berarti yang terjadi dari sini ke sini adalah delta VC, ya. Ini, sedangkan delta HC-nya dari sini sampai sini. Jadi ini kalau mau ditarik garis lagi lurus, delta HC berarti 1,11 ya, delta HC-nya. Dari sini ke sini ini 1,11 kan. Kemudian kalau titik apa E aksen misalnya, titik E aksen berarti delta vertikalnya sama karena dia simetris dengan C aksen, ya. Tadi batang yang berada di posisi simetris dia akan simetris, sedangkan C sama E ini posisinya simetris, delta vertikalnya simetris, tapi delta horizontalnya yang beda, ya. Delta HC segini, tapi delta HE-nya lebih besar. Karena semuanya diukur dari A sama dengan aksen. Ya. Berarti titik E ini akan bergeser lebih ke kanan daripada titik C. Nah, seperti itu kalau Weliot untuk konstruksi rangka batang yang lebih kompleks. Ya. Jadi kita mulai dari posisi yang simetris. Demikian juga untuk contoh yang lain. Contoh yang lain kalau posisi batang yang simetris adalah yang horizontal, maka berbeda dengan tadi yang posisinya vertikal. Kalau posisi vertikal berarti dia akan tetap vertikal batangnya, berarti delta horizontalnya yang sama. Tapi kalau batangnya horizontal, dia akan tetap horizontal, berarti yang sama adalah delta vertikalnya. Ya. Sehingga kalau yang ini kita mulai dulu dari F aksen, baru kita mulai dari G aksen. Di materi ini saya gambar hanya separuh sisi sebelah kiri saja. Ya. Kalau mau dilanjutkan ke sebelah kanan, tinggal dicerminkan gambarnya, cerminnya adalah ke sini ya, ke tengah-tengahnya FG ini. Ya. Nanti posisi F aksen di sini, ya aksen di sini. Kalau ini E aksen, berarti nanti posisi yang simetris sama E apa?
yang simetris sama E adalah H, berarti hanya nanti kira-kira di sini. Ya, cerminnya dari tengah-tengah sini. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau dia Weliut. Nah, ini bisa dipelajari lagi untuk contoh-contoh yang lain. Ini juga simetris kiri kanan, posisi simetrisnya di sini GH. Berarti kita mulainya dari ini ya. Ini juga kebalik karena ini batang tekan. Jadi kalau tekan biasanya posisinya kebalik, yang kanan malah jadi di kiri gitu. Karena mengukur deltanya jadi perbedaannya jadi memendek gitu ya, kecuali kalau dia tarik. Kalau tarik posisinya dia aksennya di kiri ya aksennya di kanan. Ya. Sedangkan untuk konstruksi rangka batang yang sendi sama rollnya dihubungkan oleh satu batang, mengerjakannya sama seperti metode yang awal yang hanya terdiri dari satu segitiga saja. Kita mulainya dari sendi, kemudian ke roll, baru lanjut ke titik yang merupakan pertemuan dari batang-batang yang berasal dari sendi sama roll. Berarti ini selanjutnya adalah D aksen. Ya. Setelah ketemu D aksen, kita bisa lanjut ke C aksen. Kemudian setelah C aksen ketemu, kita balik ke sisi kanan, cari E aksen, dari B aksen dan D aksen. Dua titik ini ketemu, lanjut ke G aksen. Ini dua ketemu, lanjut ke F aksen. Ini dua sudah ketemu, lanjut ke G aksen. Semua diukur dari basisnya, yaitu titik sendi ya. Ukurnya semua dari A. A sama dengan A aksen. Ya. Nah, ini juga contoh yang lain, yang sendi sama rollnya hanya dihubungkan satu. Sampai di sini bisa dipahami materi Weliotnya. Kalau belum paham mungkin karena belum mengerjakan tugas 1B-nya ya. Belum ada satupun yang mengerjakan tugas 1B-nya. Padahal minggu depan kita sudah mau UTS. Materinya ini. Ini Ibu stop dulu. Nah, saatnya tanya jawab. Apa yang mau ditanyakan? Atau masih bingung mungkin? Kalau nggak dipraktekin memang pasti bingung ya. Kalau cuma lihat aja ya. Iya benar Bu. Iya, kita sudah ada surat pemberitahuan dari Dikti. Izin untuk tatap muka sudah ada. Berarti kita sudah bisa kuliah tatap muka. Kalau mau kuliah tatap muka, ya bisa dimulai. Minggu depan tuh saatnya UTS, kita bisa tatap muka untuk penjelasan UTS-nya. Nanti UTS-nya dikerjakan dalam waktu 1 minggu. Kalau mau, sesuai jamnya, kalau di jadwal sih Senin, tapi kalau Senin tatap muka sepertinya nggak bisa. Pada kerja kan, jadi bisanya ya Sabtu jam segini, tinggal klarifikasi sama kelas yang lain aja. Mudah-mudahan jamnya nggak bentrok. Nah, gimana? Maaf Bu, izin bertanya Bu. Iya, kenapa Farid? Ini siapa Farid? Saukat Bu. Oh, Sokat. Itu kan tugas satu lengkapnya Bu. Kan FA, FB-nya, terus HB-nya kan udah misalnya dicari ini Bu. Iya. Nah di sini saya dibilang sendinya bukan di sendi A, tapi di sendi B gitu ya Bu. Oh iya, kamu kan ngerjainnya itu bukan satu lengkap, ya itu kan masih ngerjainnya yang sub 2000. Jadi sebetulnya kalau yang satu lengkap itu harusnya jawabannya udah semua. Kan ini kamu ngerjainnya masih ngerjain pakai aplikasi. Nah, di soalnya kan memang sendinya di B. Nah, kamu buatnya di A. Ya pasti salah lah. Oh. Kalau di aplikasi kan sama dengan kalkulator.
Iya, cuman sesuai dengan yang kita perintahkan. Kamu memerintahkan dengan model gambar tumpuan sendinya di B, di A, padahal tugasnya kan di B. Terus arah bebannya juga beda kan? Arah bebannya kan harusnya ke kiri, ya. Bisa, Oh iya ya Bu. ya. Masih ingat Salah kan saya Bu. soalnya kan? Masih ingat. Iya, jadi Iya saya salah Bu. Saya masuk. Bebannya inputnya salah. salah. Ya kalau inputnya salah pasti dia juga diperintahkan salah, ya dia akan menjawabnya salah. Ya. Karena saya masukin apa namanya ini P-nya salah, jadi saya malah ke sendi A ya Bu, bukan sendi B. Enggak, bukan soal P-nya salah. Anda punya dua kesalahan. Pertama, Oh baik. input tumpuannya salah. Harusnya kan soalnya tumpuannya memang di B, sendinya. Yang di A yang ngerol. Ya kan? Masih ingat soalnya kan? Oh iya Bu, betul. Ya, terus arah bebannya, P-nya kan ke kiri. Sebesar 2 nim terakhir kali 100 kilo. Anda kan ngasih bebannya ke kanan malah. Salah juga, Iya Bu. itu ada dua kesalahan. Baik Bu, baik. Ya. Saya koreksi lagi Bu. Ya, nah kalau sudah dikoreksi, data material sudah benar, input bebannya juga sudah benar, berat sendiri sudah dinolin, udah benar ya, walaupun data material berat jenis sama massa jenisnya nggak dinolin, nggak apa-apa karena di data static load case-nya sudah dinolkan, jadi berat sendiri udah nggak kehitung. Jadi nanti kalau di run udah benar gitu. Nah, Anda tinggal baca outputnya, ya. Dibaca outputnya, reaksinya, cara membaca outputnya udah bisa kan? Nah, terus dituliskan jawabannya. Jawabannya ditulis pakai Word atau pakai PDF ya, VA berapa ke atas atau ke bawah, besarnya berapa. Kemudian VB berapa ke atas atau ke bawah, kemudian HB-nya berapa ke kiri apa ke kanan gitu ya. Kemudian gaya batangnya berapa? AB, AC sama BC berapa kilo, tandanya apa? Tarik sama tekan ya. Nah, itu nanti buat koreksi jawaban yang di tugas 1A. Tugas 1A kan harus sampai menemukan reaksi. Katakanlah Anda tugas 1A-nya mau pakai jawaban dari sub 2000 boleh gitu ya. Nanti tinggal masuk di Excel-nya. Masuk ke ke Excel ya. Nanti bentar nih ada Excel. Kita bisa buka Excel ya. Tugas ini. Kita buka Excel, ini kan tugasnya saya ganti aja ya. Nah gini, ini ketika dikerjakan tugasnya seperti ini, masuk ke Excel, nih Anda boleh, ini jawaban yang reaksi tadi, kan soalnya seperti ini kan ya, soalnya ini digeser dulu ya, karena ini yang tugas ini. Ini ya. Nah, ini kan tugasnya seperti ini. Ya. Anda boleh pakai jawaban sub 2000 untuk cari PA-nya, ya, untuk cari VB-nya, terus untuk cari HB-nya, ya. Ini HB harus ke kanan karena di soal pasti bebannya ke kiri. Terus VB logikanya harus ke ke bawah, ya. Terus PA-nya harus ke atas, cuman besarnya berapa ya? Tergantung dari soal masing-masing gitu. Anda ini boleh aja jawab dari sub 2000 ya. Nah, terus gaya batangnya, gaya batang AB ketemu berapa? Tarik nih ketemu berapa angkanya ya. Kemudian AC ketemu berapa nih? AC itu harus tekan.
Ini langsung dituliskan angkanya boleh. Terus ini BC ya. Jadi jawaban ini gaya batang sama reaksi ini boleh dari sub 2000 karena kita udah masuk di pelajaran kelas analisa struktur 1. Nggak lagi berada di statika 2B gitu. Jadi kompetensinya udah lewat. Anggap aja udah lewat, jadi ya udah mau pakai aplikasi boleh gitu. Ibu nggak harus kan pakai keseimbangan titik, nggak harus pakai Cremona gitu. Yang penting jawaban ini benar, ya. Kemudian lanjut ke delta LI. Delta LI itu adalah perubahan panjang masing-masing batang. Jadi yang dihitung adalah batang AB, batang AC, batang BC. Rumusnya adalah gaya batang kali panjang batang dalam sentimeter dibagi modulus elastisitas dan luas penampang. Ini kan data soal, dituliskan aja angkanya ya. Panjang batang ini harus dihitung, panjang AB berapa? Panjang AB paling gampang nih 350 cm. Panjang AC harus dihitung kan. Panjang AC kan ini 1,5 meter, ini 1,5 meter, ini berapa? Ya, tinggal dihitung pakai rumus Pitagoras. Terus BC, kalau ini 2 meter, ini 1,5 meter, ini kan segitiga khusus ya gitu. Ini panjangnya pasti 2,5 meter kan. Nah, ini harus benar gitu ya. Terus tinggal masukkan aja rumus ini. Sama dengan gaya batang kali panjang batang, berarti sel ini dikalikan sel ini dibagi kurung sel ini kali sel ini. Satuannya adalah sentimeter, tinggal di enter gitu ya. Ini ketemu nilai deltanya berapa. Paham ya? Paham Sokat? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, nah nanti kalau ini udah ketemu, lanjutkan ke tugas 1A-nya gambar diagram Williot-nya. Nanti gambar ini gambar ke video dengan nilai-nilai ini yang dipakai gitu. Sekarang kalau nilainya yang dipakai mau pakai skala berapa? Nah, skalanya harus diperbesar. Misalnya 1 cm mewakili 0,01 cm, berarti diperbesar 100 kali gitu. Ya. Sehingga bisa menggambarkan ini dalam ukuran 5,25 cm. Cukup bisa dilihat gitu ya. Kalau menggambar ini skalanya satu-satu ya susah. Ya. Untuk visionya ya harus bisa install visio ya. Kalau mau minggu depan ketemu, saya share visio di lewat Google Drive itu, sebetulnya bisa kok itu diinstal gitu. Mungkin salah downloadnya aja nggak lengkap kali. Atau ada yang dianggap virus gitu, sehingga nggak bisa diinstal. Nah, kalau di folder saya masih bisa, kemarin saya nyoba install lagi kok visionya masih bisa. Nanti kalau mau di copy pakai flash disk bisa, asal flash disknya mudah-mudahan nggak ada virusnya gitu ya. Sabtu depan kita bisa ketemu gitu. Atau kalian download banyak kok visio itu. Yang paling gampang, yang lebih sederhana 2003 atau 2002 itu juga bisa dipakai. Karena yang kita pakai itu hanya buat gambar garis-garis sama notasi sama baca panjang aja kok. Ya, kira-kira seperti itu bisa. Jadi tugas 1A-nya harusnya bisa kalau udah bisa sub 2000-nya. Jadi ini boleh pakai sub 2000 gitu. Nah, di sub 2000 kan kalian udah ketemu jawabannya. Ya. Misalnya di sub 2000-nya ini sih punya Sokat kemarin udah saya rubah sih. Yang ini setidaknya harus bisa kan ya. Ini punya Sokat kemarin udah Ibu ganti sih bebannya ya. Ini bebannya juga udah Ibu Edi.
Ini arah yang ke sini, ya. Jadi inputnya jangan sampai salah, gitu, ya. Penggambaran harus benar, ini kilogram senti, ini kalau diklik panjangnya harus benar 350 cm. Data penampangnya harus sudah ditempatkan, tidak hanya dibuat ya, tapi sudah ditempatkan. Kemudian bebannya sudah benar, penempatan tumpuan juga sudah benar, di display penampang. Ini data material ya. Ini harus konsekuen aja, mau pakai steel. Data penampangnya ini harus satu semua, salah satu yang diedit hanya data penampang di sini. Terserah ya, mengeditnya mau di sini atau yang di sini. Ya. Terus satu lagi, kalau sudah dibuat harus ditempatkan, jadi harus diklik, kemudian dipasang di sini, ya penampangnya. Ya. Kalau ini nggak dilakukan, ya masih tetap data penampang defaultnya. Gitu. Kemudian satu lagi di materialnya ini harus sesuai data yang di sini, ya. Ini nggak dinolin, oke. Kalau mau aman biasanya sih ini dinolin. Tapi ini udah ibu cek nggak dinolin nggak apa-apa sepanjang di sini define static load case yang dipakai ini sudah 0, ya. Kalau ini belum 0, tadi yang di sana nggak 0, dia akan kehitung, ya. Oke, seperti itu ya. Yang lain ditunggu progresnya. Jadi kalau udah lupa cara keseimbangan titik, cara Cremona, boleh pakai sub 2000-nya. Ya. Jadi kompetensinya di sini adalah Excel-nya di sini, ya. Gimana memasukkan nilai delta-delta ini ke sini, ya. Karena ini tinggal masukin rumus. Habis itu nanti kalau unit load ini juga kalau cari delta VC, kalian bisa pakai sub 2000-nya. Tinggal didatakan aja di sininya, nanti hasil-hasilnya. Nilai di sini ya. Ini alfa I delta VC. Itu kalau dikasih beban 1 satuan vertikal di C. Ya. Ini boleh langsung disalin aja dari jawaban sub 2000 juga boleh. Ya. Jadi nggak harus pakai keseimbangan titik atau nggak harus pakai Cremona, ya. Kemudian alfa I delta HA kalau dikasih beban 1 horizontal di A, hasilnya apa? Terus kalau dikasih beban 1 horizontal di C, hasilnya apa? Ya. Ini boleh pakai sub, jadi Ibu nggak mewajibkan ini, asal Ibu baca jawabannya benar, boleh. Yang diperlukan adalah Excel-nya ini, yaitu hasil perkalian alfa I dengan delta LI. Nah ini, ya, ini rumusnya dari alfa I kali delta LI, ya. Terus dijumlah, ya, disum dari perkaliannya ini, dapatlah nilai informasi yang dicari. Ya. Nah ini juga nanti dijumlah. Nah seperti itu. Masih ada waktu 20 menit. Yang lain mungkin paham ya, sokat ya. Jadi bisa lanjut ke tugas 1A-nya, mau lanjut ke 1B-nya, boleh. Kalau 1A-nya tetap harus nunggu Beliotnya, ya. 1A bisa sih, 1A kan delta LI-nya aja. Kemudian yang 1B yang harus pakai visio, 1C-nya, 1C ini yang pakai unit load. Baru terakhir yang satu lengkap ini cross check sama sub 2000. Nanti ditabelkan hasil deformasinya, ditabelkan juga ya. Ada titik, ada 3 kolom, 1 kolom titik, 1 kolom delta vertikal, dan 1 kolom lagi delta horizontal. Dibaca hasilnya, disalin ke
Ya. Jadi sebetulnya nggak ngirim SAP 2000-nya, file SDB-nya juga nggak apa-apa kalau pakai SAP 2000 itu jawabannya sih yang penting. Tapi kalau hanya ngirim file SAP 2000-nya tanpa jawaban, justru malah nilainya kurang karena kalau ngirim SAP 2000-nya berarti ibu yang baca output-nya kalau nggak ditulis jawaban. Ya, karena harus bisa baca output-nya sendiri kan. Ya. Nah, seperti itu. Yang lain gimana? Ini harusnya muridnya 22 loh ya. Harusnya partisipannya ada 23. Ini separuh aja nggak nyampe nih. Ini malah anak lama semua ya. Anak barunya Alvin aja nih. Alvin. Gimana progresnya Alvin? Alvin? Alvin, bisa dinyalain suaranya? Alvin? Alvin kemana nih? Atau ada kuliah kah? Ini anak 20-nya malah banyak yang nggak bisa. Oh, ini ada Pardomia. Cuma berdua nih berarti. Oh, ada Alfred juga ya. Yang lain kemana nih temennya? Ya tahu. Pardomia. Kayaknya belum bangun, Bu. Iya kan gabungnya harusnya 9:30 tadi. Iya, Bu. Kalian bisanya jam berapa sih? Kan Ibu udah tanya. Kalian maunya bisanya jam berapa? Karena Ibu nggak ngajar sih. Cuma ngajar mata kuliah ini aja. Yang satu fleksibel sih, kelas yang industri. Jadi mau dari pagi, mau dari jam 7 juga bisa sebetulnya. Tergantung kaliannya aja nih. Bisanya jam berapa? Agak heran juga sih Bu, dibilang pagi nggak ada yang datang, sore juga nggak ada, jadi nggak ngerti juga Bu. Ya, kalian nggak pernah ketemuan, chatting, apa gimana gitu seangkatan? Ini soalnya yang angkatan 20 ini beneran progresnya lambat banget loh ya. Padahal mata kuliah ini kalau masih ketemu ibu terus, nanti yang stres tuh malah ibu deh. Soalnya kalau ini telat materinya, nanti di materi setelah UTS, nanti di Mektek 5-nya ibu kelabakan lagi gitu. Nanti di materi berikutnya lagi yang kan masih ketemu ibu lagi itu analisa struktur 2 dan analisa struktur 3 ya. Nanti kelambakan lagi. Terus buat dipakai pelajaran yang lain, pelajaran mekanika bahan, pelajaran analisa struktur beton, jembatan, pasti kelambakan semua gitu loh. Sementara anak sipil itu rohnya di sini, rohnya itu di ilmu analisa struktur. Gimana mau ngitung struktur kalau menghitung gaya-gayanya nggak tahu, apa yang mau didesain gitu. Kuncinya di situ rohnya. Ibaratnya tubuh analisa struktur ini adalah tulang-tulangnya gitu loh, rangkanya. Gimana bisa berdiri kalau nggak ada tulangnya, hanya cuma daging sama kulit, ya nggak bisa apa-ngapain gitu. Ya. Apa mau tatap muka mulai minggu depan? Coba ketua dibicarakan sama ketua kelasnya ya. Nanti ya. Baik, Bu. Kalau mau tatap muka minggu depan mau jam berapa? Nanti tinggal kita cross check sama kelas yang lain. Kalau misalnya ada yang tatap muka juga biar nggak bentrok gitu ya. Karena minggu depan itu udah saya jadwalkan UTS gitu. Karena percuma juga UTS ditunda karena nanti juga tetap aja akan molor, nggak belajar terus gitu loh kalau nggak UTS. Biasanya kalau UTS terus pada mau ngerjain gitu loh sampai UTS-nya aja. Nah UTS Ibu kasih waktu 1 minggu soalnya ya. Nanti kalau nggak kelar ganti soal, gitu. Nggak kelar ganti soal lagi. Nanti ibunya aja yang capek bikin soal ganti-ganti gitu. Karena UTS itu
dianggap kompetensi yang utama lah gitu, harus dari mahasiswa gitu. Kalau tugas lebih fleksibel ya. Iya, Bu. Masih ada waktu nih, 15 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Semua materi kita ada itunya kan Bu ya, rekodnya Bu. Iya, dari kemarin juga recordnya udah di-share terus. Ini nanti kalau di-share kayaknya harus dipotong deh. Mungkin yang diskusi kita kan enggak penting ya sekarang. Ibu stop aja kali ya. Yang